Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk mengqayyidkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Syamsuri atau Pak Syamsuri ya. Beliau tadi menyampaikan mengenai tentang betapa entengnya dari oknum Habib yang mengatakan warga Indonesia ini pipinya tembem, kemudian hidungnya pesek, artis gak karuan lah, tidak laku di pasaran, kan begitu. Sebenarnya kalau dia ini ketika menyandarkan diri sebagai dzurriyyah Nabi harusnya hafal dengan hadis Nabi yang bunyinya seperti ini: bihasbi mri'in minasyarri ayyuqira akhahul muslim. Jadi untuk mengukur orang ini buruk ataupun tidak akhlaknya, sederajat itu Habib, Kiai, Ustadz, Gus, Lora, bisa diukur oleh Kanjeng Nabi. Untuk mengukur bahwa ini adalah Habib yang jahat, apa Habib yang benar? Ini Kiai yang jahat, apakah Kiai yang benar? Ini ulama su atau ulama akhirat? Ini Gus yang asli atau Gus-Gusan? Ini Lora atau bukan? Artinya kita bisa dilihat dalam hadis Nabi, bihasbi mri'in minasyarri ayyuhqira akhahul muslim. Siapa saja yang levelnya sekalipun dia dzurriyyah Nabi, walaupun nakobah internasional itu juga membatalkan, katanya Habib, kalau cara bicaranya justru menghinakan orang lain, maka bisa diukur orang ini bukan orang benar. Benar kata Pak Syamsuri, hindari ini orang kayak gitu itu. Jangan didekati, apalagi sudah berani menghina fisik manusia, bentuk manusia. Cukup kata Kanjeng Nabi mengukur orang ini baik ataupun tidak akhlaknya, orang ini soleh ataupun salah, maka ketika dia berkata-kata menghina orang lain, memaki-maki orang lain atau tidak, itu cukup. Walaupun kita sebenarnya masyarakat sekarang ini sudah banyak yang sadar bahwa nasabah Alawi ini memang betul-betul batal, tidak tersambung. Kalau kita lihat ada salah satu kiai ya, namanya Kiai Fakhrul Razi ini, dia selalu mengatasnamakan PBNU terus. Dia katakan PBNU saja istilahnya membenarkan kebenaran Ba'alawi, tapi tesisnya nggak ada, ilmiahnya nggak ada. Dilawan sama ulama-ulama Banten aja nggak bisa jawab. Apalagi kalau sama Abu Yama Magufron yang nggak berani. Ada satu catatan yang saya justru pengen tertawa sebenarnya. Saya lihat di video itu ketika Kiai Fakhrul Razi debat dengan Kiai Imaduddin. Dari etikanya saja sudah kelihatan. Ketika Kiai Fakhrul Razi ngomong, ini orang berilmu, kelihatan ya. Kiai Imad itu ya beliau dengarkan. Tapi giliran Kiai Imad itu berbicara tentang nasab, selalu disempal terus. Dan satu pun tidak ditemukan ilmiahnya. Walaupun dia sebagai ketua PBNU di bidang dakwah katanya. Dia cuma pamer begini, kamu ini belajar ilmu nasab dari mana? Saya ini ketua PBNU di bidang dakwah, kata Kiai Fakhrul Razi. Dan kolega saya ini banyak dari Irak, dari Yaman. Koleganya banyak, bahkan sampai Mesir. Ini urusannya kolega dengan nasab apa coba? Itu mah urusan duit itu mah. Nah, yang lucunya lagi, ketika dia mengatakan kami ini koleganya banyak di Irak, kita berkunjung bersama teman-teman yang ada di Irak, gak ada tuh katanya yang membahas tentang Ba'alawi, yang mempermasalahkan. Nanti dulu datangnya Anda ke sana dengan kolega-kolega Anda ini membahas tentang intisab nasab atau urusan perut, itu aja sudah. Gak bisa dibohongi pondok Indonesia ini. Sekian banyak pondok besar yang ada di Indonesia, bantuannya kalau bukan dari Arab Saudi, kalau bukan dari Timur Tengah, dari siapa? Saya pernah ngomong salah satu dengan Gusnya An-Nur dulu waktu di, itu kan dari An-Nur ya, di Kidul Kali ini. Saya sama Gus Asep dulu, ada namanya Gus Zainuddin, orangnya lebih lemu daripada saya. Ngobrol-ngobrol, oh
Abu Dhabi, macam-macam lah kalau mau kita bicarakan. Tapi ini kan masalahnya, ya wallahu alam, kita kan nggak tahu. Maka gak pantas ketika seorang ketua PBNU di bidang dakwah, kemudian dia merendahkan ulama-ulama yang berjuang sebenarnya ini untuk mensadarkan masyarakat. Dia mengkat. Saya ini banyak kawan-kawan kolega saya tuh di Timur Tengah. Mau Irak, mau Syria, Libanon, mana saja. Nggak ada tuh yang mempermasalahkan nasab. Ternyata ada salah satu orang yang baik mengirimkan kepada kami tentang isbat, penetapan dari Nakobah Irak. Ini harusnya disampaikan tuh sama Ki Fakhrul Razi. Ini saya bacakan dulu ya. Ini ada tentang ketetapan batalnya nasab Ba'alawi dari Nakobah Irak. Bahkan salah satu dari orang Yaman sendiri pun sudah berbicara di sini bahwa Ba'alawi itu batal. Jadi nggak logis kalau ketika Ki Fakhrul Razi mengatakan tidak ada yang bermasalahan karena urusannya beda. Gak ada bedanya lah begini. Saya punya permasalahan sama Gus Ilyas dalam pemahaman andai kata atau keilmuan. Tapi kalau urusan yang lain ya biasa saja kan begitu. Ini masalahnya kan tesis. Nih kalau saya bacakan tadi Pak Mujib sudah baca. Jadi yang jelas, nah ini kita tunjukkan aja dulu ya. Saya dikasih ininya. Nah kitabnya ini, monggo Pak Sakur. Ini dari Nakobah Internasional dari Irak nih. Sekaligus saya mengkanter dari apa yang disampaikan oleh Ki Haji Fakhrul Razi yang katanya dia ketua PBNU dari bidang dakwah, dan bidang keagamaan. Di sini dijelaskan li anna nasaba Ba'alawi batil, bahkan abadan. Munqatinya abadan di sini dijelaskan. Selamanya tidak akan pernah nyambung gitu loh. Nah, kalau memang istilahnya tidak suka atau tidak sepakat dengan fatwa-fatwa ulama-ulama yang sedang berjuang pada dini hari, silahkan keluarkan argumentasinya. Bukan dengan menghinakan, kemudian dia mempamerkan. Kolega saya itu banyak di beberapa negara. Urusannya apa? Ini harusnya dengan orang bisnis. Kalau kolega itu dalam istilah bisnis apa, Gus? Partner kerja. Jadi kalau kolega ini urusan partner bisnis. Sekarang kalau mau benar-benar jujur, kalau dia sebagai orang PBNU, dari beberapa kejadian muktamar, ya ini perlu diketahui juga oleh Ki Fakhrul Razi. Ketika rame-ramenya muktamar di Jombang, kemana dia? Ketika terjadi pergelutannya antara kubu Ki Haji Said Akil Siraj sama Gus Solah, kemana? Gak ada hidungnya tuh. Bahkan nih Pak Mujib saksinya. Waktu itu kita yang diajak oleh Abu Yama Magufron, ada Pak Mujib, ada saya Pak Imron Payah dari pondok itu diajak. Itu waktu itu jam 3 malam kita dijemput oleh panitia muktamar yang dilaksanakan di Jombang. Nah, terjadilah musyawarah besar-besaran di kediamannya Gus Solah di rumah petilasan rumahnya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Di situ banyak beberapa kiai tuh di Jawa Timur. Gak ada Ki Fakhrul Razi. Dari PBNU ada yang turun gak? Gak ada. Bahkan saya masih ingat Habib Lutfi gak ada. Wah itu mah tinggal duduknya aja itu. Satu kata yang saya dengar dari pernyataan Abah ini, karena waktu itu kita buru-buru, satu pun gak ada yang bawa baju bagus, pomor aja. Waktu itu Abah pakai kaos karena buru-buru. Pak Mujib, saya Pak Imron. Karena terjadi pergelutan pada waktu itu, walaupun ya ini kita nggak ceritalah permasalahannya, yang jelas ini berhubungan ada politiknya lah. Ya disampaikan oleh Abu Yama Magufron kepada Gus Solah, karena waktu itu Abu Yama meminta kalau ini tidak bisa didamaikan dari dua kubu, harus muktamar ini harus diulang. Harus diulang. Nah kalau sampai tidak mau damai, kata Abu Yama Magufron, gak apa-apa, biar saya jadi tumbalnya gitu kan. Akhirnya Gus Solah Al-Maghfirlah ini beliau mengatakan, yuduh Yai mohon maaf jangan sampai ada yang jadi tumbal. Artinya Abu Yama Magufron pada waktu itu mencoba mendorong untuk legowo kepada Gus Solah dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Ahwah. Kan begitu, walaupun Ahwah pada waktu itu yang 9 orang diangkat. Ini Ahwah ini adalah sistem pemilihan. Sistem pemilihan di dalam muktamar namanya Abdul Halil Aqdi. Kita tahu persis lah bagaimana begini-begininya, paham persis.
bisnis money-nya juga paham. Makanya jangan salahkan. Kadang-kadang orang yang kayak gitu gemoy-gemoy. Kan begitu. Bahkan waktu itu ini ada yang kejadian yang lucu. Kita ini selain ke tempatnya Gus Solah, ini sebelum nanti saya bahas lagi ya masalah Kiai Fakhrul Razi. Karena ini berhubungan dengan PBNU. Jadi dia mendepankan kami ini orang PBNU. Satupun tidak ada orang PBNU itu yang membatalkan Ba'alawi. Seharusnya jangan ngomong kayak gitu. Banyak di bawah ini orang-orang NU itu yang melawan itu. Setelah di tempatnya Gus Solah, akhirnya kita diarahkan ke tempatnya Kiai Haji Samsuri almarhum. Kiai Haji Samsuri ini adalah salah satu pengasuh Pondok Denanyar. Dia adalah ayahnya Gus Jaki. Nah waktu itu Kiai Haji Samsuri itu pernah matur begini kepada Abah. Karena kita sebagai saksinya. Ketika sidang di Jakarta untuk penempatan muktamar, pada waktu itu sebenarnya saya sudah melarang keras kepada para panitia. Jangan diadakan di Jombang karena ada amanah dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah pada waktu itu, nah ini kadang-kadang orang itu juga belum tentu tahu nih sejarah ini. Ini kita ini loh gerilya. Kata Kiai Wahab Hasbullah, beliau mengatakan begini, jangan sekali-kali diadakan muktamar di Jombang. Nah itu bapaknya Gus Muis ya benar. Nah ketika diadakan muktamar di Jombang, itu akan terjadi perselisihan. Nah ketika usulan dari Kiai Haji Aziz Masyhuri pada waktu itu, beliau ketika ngomong sama kita sama Abu Ya itu insya Allah 2 bulan sebelum wafat. Karena udah sepuh beliau. Sampai nangis tuh cerita. Nah ini bobroknya sistem NU juga kalau saya katakan. Bukan diterima karena itu adalah ajuan dari salah satu duriyah Kiai Haji Wahab Hasbullah yang disepuhkan. Bukan diterima ternyata usulannya. Justru malah dikeluarkan dari kepanitiaan. Sadis Gus. Nah, Habib Lutfi gak akan tahu sejarah ini, taunya enak aja sudah. Nah, terus ini masih gejolak. Akhirnya Kiai Haji Masyhuri ini juga matur yang mudah-mudahan Abah Yai katanya ini tidak sampai berlarut, jangan sampai ke meja hijau karena ini sampai mau terjadi. Akhirnya beliau juga memberikan amanah kepada Abah kalau bisa diselesaikan. Nah, akhirnya beliau sebelum pamitan minta doa sama Abu Ya, minta doa, didoakan sama Abah dan beliau juga memberikan kenang-kenangan kepada Abu Ya Mama Gufron, salah satu buku catatan beliau tentang 22 thoriqah yang muktabaroh. Belum sampai 40. Bukan nggak tahu atau Habib Lutfi Gus, ini mah. Ini langsung dari Kiai Haji Masyhuri dikasihkanlah ke Abu Ya sama salah satu kitab tentang takhrij hadis. Diterima. Nah setelah itu, setelah dari Kiai Haji Masyhuri, akhirnya kita melancong ke Sidogiri. Ini asli ke Sidogiri, yang sekarang sudah wafat juga, Kiai Jalil ya, Abdul Jalil, Nawawi, Sidogiri. Nah ini ada yang lucunya, sebenarnya ada juga kita sedikit, wah memang sulit sekarang itu. Kalau kita mengukur keulamaan, kalau melihat pondoknya besar, santrinya ribuan itu nggak bisa jadi jaminan. Kita kesana sama panitia loh, bayangkan. Sama panitia muktamar bukan main-main. Nah ketika kita ke Sidogiri, kita nunggu hampir 1 jam. Nah Kiai Nawawi almarhum ini karena dia ini sudah tua juga, ya alasannya tidak bisa menerima tamu all in lah, nggak bisa sampai ke semaksimal itu karena banyak tamunya. Ada yang lucu. Waktu itu Kiai Sidogiri sama Abah itu diajak, bagaimana ini urusan masalah muktamar, kok terjadi seperti ini? Karena ketika registrasi masalah ahwas sudah ditentukan. Ini kalau orang itu pasti tahu. Akhirnya Kiai Nawawi, aduh ini bukan urusan saya. Ini ada yang lebih sepuh katanya, yang lebih alim. Coba aja katanya ke Habib Lutfi sama ke Mbah Maimun Zubair. Ini tak ceritain ini. Coba aja ke Habib Lutfi sama Mbah Maimun Zubair. Gak berani dia, Kiai Nawawi itu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol karena dia gak mau bekerja sama untuk menyatukan 2 kubu ini, akhirnya dibagilah tugas beberapa ustadz ini. Ada yang ke Mbah Maimun, ada yang ke Habib Lutfi waktu itu. Nah setelah sekian banyak pesantren yang didatangi, akhirnya gerilya juga dari mau ke Kalimantan ada yang ditugasin tuh.
Abuya ini menyebarkan napak tilas NU. Disebarkan napak tilas NU inilah sampai ke salah satu PW Jawa Barat, Gus Hasan, temannya Gus Ali, itu dipegang tuh. Nah tujuannya pada waktu itu Abah ini sebenarnya ingin mengembalikan NU ini kepada khitohnya. Bahkan kita dapat cerita yang sangat luar biasa ketika muktamar di Jombang. Money politiknya gitu Gus. Kita dapat cerita langsung dari saksi-saksi hidup. Aduh. Nah kalau sistemnya seperti ini, wah ini saya kira bentukannya yang gak jauh beda dengan yang sekarang. Mengandalkan kami ini pengurus PBNU. Nah ini adalah karena memang dijadikannya oleh politik, bukan karena kealimannya. Nah itulah singkat ceritanya. Maka saya sangat tidak setuju ketika Kiai Haji Fakhrul Raji dia mengatakan kami pengurus PBNU tidak membatalkan Ba'alawi, tapi tidak ada tesis, tidak ada ilmiahnya, hanya istilahnya menyombongkan diri dengan kolega-kolega di temu tengahnya. Ini gak cocok, beda jurusan bro. Gak nyambung nih. Yang saya punya catatan, Nakobah Irak yang kau katakan punya teman kolega bisnisnya di Irak, karena itu kan urusan bisnis, dia bicaranya bukan nasab. Membatalkan, bahkan munqati'un abah dan batal sampai kapanpun. Kan begitu. Perlulah penyadaran diri, walaupun beliau punya pondok besar, ya bayar, ya jelas lah bayar. Maka kalau itu pondoknya besar, tapi ngapunten, artinya kita tidak ada kebencian. Tadi sore itu kan saya ngobrol panjang lebar dengan Tubagus Asri dari salah satu duriyahnya Syekh Nawawi. Jadi ternyata banyak yang datang kepada Kang Asri, orang-orang sekitar, orang-orang yang datanglah, intinya ini gimana ya katanya. Abuya Gufron sama santri-santrinya kok jadi benci sama Habib gitu Pak. Ini cerita. Saya bilang, itu bagus. Itu bagus mah bagiannya taklim aja lah, ngajar. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kita sebagai pembenci, kanter. Tidak ada sedikit pun kebencian kita kepada mereka. Karena kita dididik oleh guru, oleh Abuya Muhammad Gufron itu untuk cinta kasih sayang. Nah untuk urusan kita membahas Habib Lutfi, itu kita kan membahas silsilah Syadziliyah. Dan kita tidak pernah mencaci maki orangnya, tapi mindset dan silsilah yang sudah dirubah harus dibenarkan. Saya tegas ke Tubagus Asri, kita punya data Tubagus Asri, jangan takut saya bilang. Dari beberapa orang para habaib yang dawir-dawir, kemudian manuskrip Habib Usman bin Yahya kita ada. Nah kita jelasin ke Tubagus Asri, kata Tubagus Asri, oh, kalau begitu ya nanti kalau ada orang yang nanya lagi saya jelaskan itu aja. Nah, saya bilang ini terakhir, yang lucu lagi. Tubagus Asri ini, tak ceritain. Kalau Abuya Muhammad Gufron itu punya kebencian sama Habib, waktu Abuya Muhammad Gufron bagi-bagi beras di Surabaya, di Ampel, sudah aja para habaib, orang-orang Arab gak usah dikasih. Kan gitu aja, selesai. Orang ini, masyarakat yang di Petukangan di Ampel itu banyak Arabnya. Ya dikasih beras. Kan ini logika saja. Kalau ada kebencian, sudah aja pilih kasih. Orang Arab gak usah. Orang Indonesia aja yang dikasih berasnya, kan begitu logikanya. Ini dikasih gitu, karena luntang lantung. Ini kan mencontoh Kiai Usman Al-Ishaqi. Kiai Usman Al-Ishaqi itu kasihan juga dulu itu beliau melihat Habib luntang lantung, dirawat oleh beliau, dikasih tempat. Ini Sadrais nih, paling ekstrim kalau ngomong. Saya Sadrais, Mas Sakur mau Jumatan, mau Jumatan kok. Iki wong Arabi kok rada Jumatan itu. Ngumpang ngopi di warung. Waduh, Masya Allah. Kasihan sebenarnya. Maka sebenarnya kalau kita lihat yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, kalau mereka juga benar-benar membela, istilahnya orang-orang NU ini harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi tadi sempat saya sampaikan ke Tubagus Asri dari beberapa framing. Kemudian yang sampai wah macem-macem lah. Terus saya sampaikan juga, Tubagus Asri, kalau memang kita ada kebencian atau Abah ini benci, ya gak mungkin. Istilahnya kalau ada Habib yang minta tolong kemudian dibantu oleh Abah. Bahkan saya bilang nanti kalau ada Habib, karena kebetulan memang salah satu Habib ada yang sering datang ke tempatnya Tubagus Asri. Tapi kulama, kata Tubagus Asri, ay kulama saukur ngehargain nungkul, cenah kulama gitu. Istilahnya sebagai tamu ya kita hormati, artinya tidak ilu-biung, tidak ikut-ikutan, gitu kan bahasanya. Ya cukup lah kalau Tubagus Asri mah sebagai taklim aja, urusan perang urusan kita, saya bilang gitu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kita sebagai pembenci, kanter.
Jangan sampai berlalu karena itu bukan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu saja Gus Ilyas ya. Oh iya satu lagi, jangan lupa ya, tanggal 5, sebenarnya dari mulai tanggal 3. Kalau di Tanara tanggal 3 Mei ini sudah mulai haulnya Syekh Nawawi. Kemudian tanggal 4 diadakan di Mauk di tempat makbarohnya Ki Najihun. Itu Gus Asri itu sudah musyawarah sama Abu Yamamah Gufron. Nah nanti karena supaya berurutan. Nah nanti Abu Yamamah Gufron ini mengajak kepada seluruh jamaah dari Sabang sampai Merauke untuk mengadakan haul Syekh Nawawi serentak tapi di tanggal 5. Nanti Ustadz Rois bikinkan banner, kita kirim ke pusat dan cabang. Karena kebetulan untuk tanggal 5 ini Abuya lagi ada safari dakwah di Bandung. Di Bandung sama Cianjur gitu kan. Tapi tetap harus mengadakannya di sini nanti rame-rame. Karena bagaimanapun juga kata Tubagus Asri, Syekh Nawawi ini adalah Sayyidul Ulamil Hijaz. Semua ulama di zaman itu semuanya bermazhab, bermanhaj, artinya iktimadnya kepada Syekh Nawawi Banten, bukan ke Pak Alawi gitu ya, nggak ada, bukan ke Pak Alawi, gak ada sejarahnya lah. Dan itu pun mengakui itu Bagus Asli, emang benar juga cina Kang Ustad. Kalau kita lihat Syekh Nawawi punya gelar Sayyidul Ulama il Hijaz, satupun dari orang Yaman itu nggak ada yang punya gelar. Nah itu sadar sebenarnya, karena tidak ada keberanian gitu. Jadi nggak ada Sayyidul Ulama il Yaman. Nah terus satu lagi ya, ini bukan untuk kesombongan. Dalam hal urusan ma'isyah, kebutuhan itu dari keluarga Syekh Nawawi yang di Mauk itu pasti komunikasi dengan Abu Yamamah Gufron. Itu satu catatan ya. Makanya jauh-jauh hari beliau juga musyawarah dengan Abuya untuk mengadakan haul Syekh Nawawi. Nah kita harus bangga, daripada orang rame-rame mengholkan Habib Soleh Tanggul katanya. Habib Soleh Tanggul, terus Habib Luar Batang. Terus siapa lagi? Habib Solo, yang Malang, semacam-macam. Bahkan yang jadi ikon Jakarta itu Habib siapa aja? Saya lupa lagi. Habib bukan yang udah meninggal Gus. Yang katanya ikon Jakarta itu. Luar Batang, Kuitang, satu lagi Bah Priok. Nah Bah Priok. Nah ini orang-orang kan dibodohi. Sebelum mereka datang itu banyak ulama-ulama Betawi itu. Nah ini orang-orang kadang-kadang tidak menyadari. Kita ramekan haulnya ulama kita sendiri, ya. Dan haulnya ulama kita nggak ada yang nyair kayak para habaib. Coba cek. Ada salah satu oknum Habib, ini saya ceritakan lagi. Ini asli. Si A lah ini. Si A ini punya kawan si B. Nggak saya sebut namanya. Si B ini punya kedekatan dengan Habib. Habib ini orang Tegal. Ibarat saya nih. Saya punya teman Gus Ilyas, kita contohin Gus Ilyas dekat dengan Habib orang Tegal, saya gak sebutin namanya ya. Nah ini cara mereka, Habib itu orang Tegal datangin Gus Ilyas, coba saya kenalkan sama teman kamu itu, karena memang kebetulan saya pengusaha. Saya ini pada waktu itu jadi pengusaha beras macam-macam lah gitu. Akhirnya dibawalah sama Gus Ilyas ke tempat saya. Ini cara mereka kalau mengadakan haul. Datang, saya kan kaget, saya baru kenal dengan Habib, dengan bangga hati didatangi oleh cucu Rasulullah. Waduh, saya didatangi duriah Rasul, senang. Nah, yang pintarnya ini yang didoktrin oleh Habib tersebut. Suruh beli salah satu barang, ditawarkanlah barangnya itu pakai ini. Kayak gelas gitu, kayak gelas tapi ada tutupnya. Di dalamnya itu kayak ada emas-emasnya. Nah, alasannya begini. Ini yang bagian ngomongnya. Ini ada barang dari Habib, katanya amanah dari Habib Lutfi. Ini asli amanah dari Habib Lutfi untuk membeli barang ini, penglaris usaha saya gitu. Ya karena dikasih oleh Habib disuruhnya. Akhirnya Gus Ilyas dengan Habib itu datang. Akhirnya saya tanya berapa maharnya. Waktu itu maharnya kecil 500.000. Dibelilah 500.000. Pokoknya taruh aja di kamar untuk penglaris dagang. Nah setelah itu 1 minggu kemudian tanpa Gus Ilyas, ini cara mereka berani datang sendiri. Artinya sebagai yang wasilahnya ini sudah di take down. Karena sudah akrab, datanglah dia. Nah setelah datang ini, dia gak akan sendiri. Ini sistem mereka. Dia pasti mengajak Habib yang lebih sepuh. Yang sekiranya untuk dawirnya biar laku lagi. Nah si Habib ini bawa Habib yang satunya lagi, yang lebih tren lah, lebih gemoy lagi, gak tahu ya. Datang, surat malam-malam datang, ketuk pintu. Assalamualaikum. Kaifal hal? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Usahanya gimana, lancar? Anda baru datang dari Luar Batang gitu kan ceritanya.
Ini cerita asli nih. Jadi kalau mau didatangkan saksinya, ada apa kita saksinya? Nah itu jam 8 malam, bayangkan, datang. Begitu saya bukakan pintu, kata Habib ini, tolong sama antum katanya jemput. Karena saya ada orang tua saya, Habib saya yang alim lah, masih di mobil, pengen dijemput Pak. Akhirnya mau tidak mau karena dia bawa Habib yang lebih sepuh, ya saya jemput tuh. Dijemput, datang ke rumah, ya biasa makan. Setelah itu si Habib ini ngomong yang dibuat untuk istilahnya final ngomongnya ya Habib sepuh ini. Jadi Masya Allah, ente ini berkah hidupnya. Kalau pengen lebih berkah lagi, bantu murid anak. Bantu murid anak karena murid anak mau mengadakan haul ayahnya. Karena murid anak mau mengadakan haul al-walidnya. Gitu kan bahasa mereka, al-walid itu bapaknya. Jadi mereka itu kan bahasa Arabnya campuran Indonesia. Karena murid anak mau menghaulkan walidnya gitu. Oh gitu. Terus harus bantu berapa waktu itu? Diminta bantuannya berapa? Beras 3 kintal, uang 3 juta. Waktu itu. Ya karena saya itu senang, waduh Masya Allah saya bisa bantu haulnya Al-Walid gitu kan, Duriah Rasul. Cuman waktu itu saya ini gak pegang uang cash gitu. Si A ini, aduh Habib kalau uang itu memang ada tapi di ATM posisinya. Saya gak pernah pegang uang cash. Ambil itu. Jadi keluar ATM langsung dikasihkan. Sampai segitunya cara mereka, itu untuk haul. Belum lagi kalau sudah kenal, wah itu ngeri-ngeri. Ngeri nggak? Ngeri-ngeri. Gitu ya. Jadi ya kita istilahnya kasihan umat kalau seperti itu ya. Bagaimanapun juga ini yang sebenarnya justru akan merusak marwah nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya sekarang kita rame-rame menghaulkan Syekh Nawawi di tanggal 5. Dari mulai Tanara tanggal 3, 4 itu sudah mulai. Kita di tanggal 5 dan ini adalah amanah yang diberikan oleh Abu Yamamah Gufron kepada kita sebagai para jamaah, para santri dimanapun berada. Itu saja, terima kasih Gus Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekali lagi nanti hal Mama Armin, cuma masih lama Mama Armin. Biasanya diadakannya di Silih Mulut. Nah nanti kita juga akan mengadakan, begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.